Oke guys, selamat pagi semuanya guys. Aduh, ini gue berdarah lagi jempolnya. Kali ini gue bakalan San Mori ke Sentul. Cuman ya nongkrong di Sentul sih ya sendirian aja gue mah. Aduh sakit. Katanya sih yang gue lihat ada apa namanya inian Mori bareng Mister Motoshop 58 Pakansari itu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Awas cing. Ya elah. Pulang kamu anarki. Yo, menjelang pemilihan. Aduh, spionnya miring. Semoga aja nih mic-nya nggak kedengeran banget suara knalpotnya ya. Suara gue lebih jelas lah intinya. Ada ini knalpot, buset dah, gacor banget. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Nangis yang keras yang anjay ada R5. Set dah. Ada cerobong asap. Nah, kemarin gue juga baru ganti tali kopling. Apa? Tali gas karena tali gas yang awal tuh pendek banget. Jadi kalau ke kanan atau ke kiri tuh kayak ada yang ketarik. Buset. Ikut bang, jangan ditinggalin bang. Anjay. Oh ada temannya dia. Yah mati. Taruh. Kanan dulu. Koplingnya mati. Ini susah starter. Taruh. Ya biasa lagi dah. Dan sekarang udah hidup. Salah. Udah hidup. Dan gue mau coba tes karena tuh lihat gue bongkar anjir saklarnya. Gede banget gue lama-lama agak bisa sampai aki gue tekor tadi. Aduh, ada aja permasalahannya ya. Ya malum lah beginilah kalau kurang wawasan pengalaman dalam mekanik perkabelan pun gue bingung perkabelannya tuh. Aduh. Tapi alhamdulillah udah bisa sekarang guys. Ada aja kendalanya ya. Ya intinya mah kalau kalian buat benerin motor tuh lebih baik ke ahlinya langsung dibandingkan kalau diri sendiri. Gak apa-apa mahal dah, yang penting mah lancar, jaya, ngerti ya. Apa enak dipakai. Kalau gua benerin sendiri buat nyari budget yang murah ini resikonya nih. Ada aja kendalanya. Aduh, namanya juga hidup ya guys, harus dinikmati. Prosesnya tidak akan mudah. Yuk. Anjay, guys, balik lagi gua
udah sampai di Cilangkap. Wih, kayak ini mereka rombongan nih. Yang gak jauh-jauh udah jalan-jalan di port, semangat banget. Nah, di sini juga ada lampu merah ya. Sumpah asli gue ngeri banget kalau lampu merah di sini teh. Pas saya turunan. Tuh udah turunan. Lu kalau ada truk-truk besar, ya ampun, jalannya juga udah bergelombang. Hati-hati ya guys kalau lampu merah di sini dah. Jauhi dari kendaraan-kendaraan yang sangat besar. Takutnya kayak ya amit-amit ya kenapa-napa kita mah ya. Walaupun udah safety riding, udah hati-hati, ada aja kendalanya. Begitulah. Wait. Wait. Nggak kena. Ya. Wih, ada yang sepedahan. Dan ternyata ya sepi guys, sepertinya sudah pada OTW. Nah guys, kali ini gue bakalan cerita pengalaman gua untuk jadi mekanik prematur. Amatir, bukan prematur mah nggak lengkap, pokoknya amatir lah. Jadi gue kemarin baru masang gas spontan, tali gasnya doang sih sebenarnya, karena nggak tahu gue udah masang di bengkel sono dah yang di Pakansari. Itu gue cuma dikasih satu kabel. Nah ngerinya tuh kayak kalau gue kendala atau apa, nah itu gue nggak bisa pakai satu kabelnya lagi. Cuman sih gue nggak tahu ya lebih safety kabel dua atau kabelnya satu gitu. Ya setahu gue sih di mana-mana kalau ini karena ada dua, ya dua dipasangnya. Entah buat safety mungkin atau apa gimana gitu ya. Nah jadi gue baru beli kabel spontan. Nah itu sepasang. Dan gue pasang juga lebih panjang juga dari yang sebelumnya. Karena sebelumnya kalau belok ke kanan atau ke kiri tuh lebih terbaik ke kanan sih. Dia tuh kayak nyangkut, bukan nyangkut ya, kayak ketarik gitu. Kayak ketarik gitu pas gue belok ke kanan. Aduh bapak, misi bapak, saya mau lewat bapak. Pinggir tidak ada pemandangannya ini bapak, awas ada yang nyebrang, misi bapak, saya nyalip bapak. Nah udah gitu gue juga baru ganti handle kopling, handle doang nih. Karena nggak tahu yang awal tuh kayak bukan keras ya, kayak susah banget ditarik gitu loh. Entah emang udah lama sih itu. Dan gue sekarang ya kalau untuk sekarang sih itu enak banget, enteng banget tuh. Ya better lah, maksudnya lebih ringan dari yang sebelumnya. Nah di situ gue seneng banget, kayak anjir kok bisa juga ya, padahal gue dengan ilmu YouTube ilmu YouTube, dan gue perbaiki sendiri, akhirnya hasil ya. Aduh ngapa nih mobil nggak zigzag begini nih mobil nih.
dan seneng banget gitu loh, kayak bahagia banget bisa memperbaiki motor sendiri tanpa harus di bengkel dengan biaya yang lebih murah. Ya intinya mah kita harus belajar untuk mempelajari apa yang tidak kita ketahui. Anjay, so ini banget, so bijak banget. Masya Allah Robi. Ya gitulah pokoknya ya hidup. Dan ini gue juga masalah trouble itu ada di saklar nih, saklar on off nya nih. Ya begitulah gue, dan gue juga masih belum mengerti perkabelan kelistrikan itu tuh. Gue masih harus lebih belajar lagi. Ya wih, rame orang pada mau kemana nih ya. Iya nih guys, sepi sekali guys, sepertinya udah jalan. Wih, basement tadi campuran, keren 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 keren. Aduh, bang, aduh, kita sapa dulu ya, abang. Malu bang, pemula, ya elah sombong banget, kagak disapa, bodoh ah. Yang penting mah kita harus sopan sama orang lain, walaupun orang lain tidak mau merespon. Sedih banget, tidak merespon. Berarti kayak cinta ditolak mentah-mentah. Sedih. Ya pokoknya gitu dah. Kita lanjut gas. Jalan sentul, tapi nggak berani ngebut, rame banget. Wih, Kabupaten Bogor guys, kita udah sampai di Kabupaten Bogor. Tugu Sentul, nggak tahu ini kayaknya Tugu Sentul tapi masih Kabupaten Bogor maksudnya kali ya. Semoga hidup kita terus gini-gini saja, walau sungai meluap tak bersimpul logika. Semoga kita terus baik. Aduh, anjir, pegel banget. Gue ngeri banget sumpah dah. Nah kan, dua. Nah pokoknya kalau kita nyalip mobil besar kayak gini tanpa ada kendala, lebih baik di trek lurus, jangan di trek belokan, karena kita nggak tahu. Nah kayak gini masih bisa lihat. Karena kalau belokan tadi tuh tiba-tiba mobil entah, tahu syukur-syukur motor sih, tapi nggak tahu juga ya, kalau motor juga ngelihat. Nah ini nih Optimus Prime nih, kalau kita nyalip mobil gede, seberangnya mobil gede juga, tamat riwayat udah. Intinya mah pokoknya harus hati-hati dalam menyalip mobil besar ya. Jangan sampai kayak di tikungan atau blank spot dari supirnya. Nah itu bahaya banget, sumpah, ngeri. Dan usahain kalau belum nyalip klakson atau enggak standby di belakang spion truknya, biar supir bisa ngelihat gitu. Karena supir nggak bisa ngeliat ke belakang kayak mobil pribadi gitu, bisa ngeliat dari kaca tengah. Mereka tuh lebih ke spion kanan kiri. Nah kayak gitu tuh, itu belakangnya kagak ada kacanya, jadi nggak bisa lihat. Nah dia lebih fokus ke spion kanan dan kiri, area lebar kanan kirinya, bukan area belakang. Beda sama mobil pribadi. Jadi gitu ya guys, hati-hati sebelum nyalip mobil-mobil gede gini.
di layan yang jauh. Buset dah, ngeri banget tuh kayak gitu tuh, ngeri tuh. Ya ampun, sabar dong. Kasihan mobil lah. Gosok gigi evaluasi. Yuk kita sing, wih, nyelip-nyelip. Aduh jalannya. Aduh jalannya. Ngeri banget. Ngeri. Jalanannya jelek guys. Ayo neng. Punten 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 bang, punten punten punten. Dan kita akan berakhirnya kita sudah masuk guys. Masuk jalur. Oh, ada apa tuh, kebut-kebut? Ramai sekali ya guys hari ini. Ada yang wisuda sepertinya. Aduh, aduh. Oh, ada yang lomba lari kali ya? Apa gimana nih ya? Lagi ada acara nih sepertinya nih. Aduh. Tengok kanan. Ya, kita gas. Kita di belakang mobil. Ada motor anjir di sini. Jalurnya. Gila, enak banget sumpah, asli enak banget. Enak banget kalau jalur kayak gini. Dan pada mau trekking kayak ke kanan semua. Karena tuh pakai tas-tas gitu tuh pada ke trekking. Apa? Goyang anjir. Aduh, bisa nggak ya? Waktu itu bisa dah. Goyang anjir. Nggak tahu ah.